Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengalami kebuntuan dalam usaha, diberhentikan dari pekerjaan, tidak diterima di universitas yang kita inginkan, gagal dalam rencana yang sudah kita susun, diteror oleh penagih hutang, kekurangan dalam keuangan, dan berbagai hal lain yang menyesakkan hati kita. Kita bertanya bagaimana bisa hal yang seperti ini terjadi dalam hidup saya. Mengapa keadaan hidupku jadi seperti ini? Ada banyak pikiran yang berkecamuk dan membuat kita bingung. Dalam keadaan yang seperti ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin kita tidak bisa mengerti bagaimana Allah turut bekerja. Kenapa keadaan jauh dari harapan? Kok justru kegagalan yang terjadi? Mengapa apa yang saya inginkan tidak terpenuhi? Disinilah saudara kita semua perlu berdiam diri sejenak. Berdiam dari segala kegalauan hati kita. Berdiam dari semua pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di pikiran kita. Dan tenang dalam kebenaran firman Tuhan, serta percaya akan setiap kalimat janjinya. Tuhan turut bekerja. Itu sudah menjadi sebuah premis kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita mempertanyakan atau meragukan, tapi percayalah akan hal ini, bahwa Dia turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Mereka belum mendapatkan anak. Tapi Allah turut bekerja di dalamnya, membentuk iman mereka, memproses karakter mereka, sampai Ishak lahir. Yusuf difitnah dan masuk dalam penjara, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya, sampai akhirnya ia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Ketika kita gagal, maka kegagalan itu terjadi untuk kebaikan kita. Ada perkara lain yang lebih baik Tuhan sudah sediakan, dan kita sedang dibawanya menuju ke sana. Ketika kita diberhentikan dari pekerjaan, maka situasi itu bertujuan untuk kebaikan. Tuhan sedang menyiapkan hal yang besar buat kita. Saat kita sedang dilanda masalah yang begitu besar, itu semua membawa kebaikan. Di balik masalah ada Allah yang berkuasa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Percayalah saudara, bahwa Tuhan turut bekerja. Dia sedang bekerja saat ini, melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna untuk kita. Itu sebabnya Ia mengintervensi hidup kita. Dan walaupun nampaknya kita seperti dalam situasi kegagalan dan masalah, tapi sungguh di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Jangan putus asa dan kecewa. Mari tetap bersukacita, miliki iman dan pengharapan, karena Tuhan sedang membawa kita masuk dalam rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu memberikan kami kekuatan, membuka mata rohani kami, sehingga kami sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk membawa kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya dalam kegagalan, dalam situasi yang kacau di hidup kami, Engkau turut bekerja, Engkau mengintervensi kami untuk membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan indah serta sempurna. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau berharap selalu kepadamu.
Kami imani, kami alami janji Tuhan. Tuhan membawa kami kepada kebaikan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Tuhan yang baik, yang selalu punya rencana yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.